Sebanyak 180 penceramah dicap radikal. Banyak nama tenar begini, kata Felix Xiao. Daftar penceramah yang dicap radikal. Daftar itu dibagikan penceramah Ustadz Felix Xiao lewat akun Instagram sekundernya @felix.xiao. Ia membagikan tangkapan layar kiriman WA yang menyebutkan sejumlah nama penceramah dengan paham radikal. Ustadz Felix disebut menjadi salah satunya. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya, ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai salah-salah kita memilih atau mengundang orang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai ini pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita. Kalau ngeritik pemerintah jangan dilarang, jangan dilarang. Ngeritik sedah-sedahnya boleh, tapi tidak single out nama, tidak single out, tidak menunjuk nama, tidak menunjuk dengan maki-makian. Kritik yang setajam-tajamnya, oh saya bayangkan itu bagus. Kalau alamat yang disebut radikal itu adalah yang bisa merobohkan bangunan bangsa ini. Karena pada prinsipnya adalah negara itu membangun. Negara itu bukan merobohkan. Ketika negara itu membangun bukan merobohkan, maka hal-hal yang akan merobohkan bisa saja sebutannya karena radikalisme itu hendaknya dijauhi. Dan itu untuk mengingatkan siapa saja, nggak hanya polisi, nggak hanya tentara, termasuk bangsa ini. Radikalisme itu apa sih? Atau apa ciri radikalisme itu? Bagaimana seorang bisa dikatakan radikal atau tidak? Nah, lebih kita kembali pada referensi. Jadi referensi yang kredibel. Jangan berdasarkan pendapat berorang, apalagi orang tokoh radikal yang pasti dia akan membantah. Agar jangan bahasanya katanya ceramah, tetapi justru sebaliknya, ceramah itu kan mencerahkan, bukan menyesatkan. Ceramah itu bagaimana kita memotivasi masyarakat dengan tafsiran-tafsiran keagamaan, bukan sebaliknya menanamkan kebencian dan menyebabkan permusuhan. Inilah fakta yang terjadi lewat media sosial. Bahkan tidak sedikit masyarakat kita yang terpapar dengan langsung berbaiat kepada kelompok-kelompok yang suka menyuarakan ceramah-ceramah yang katanya ceramah, pengajian, tarbiyah, taklim, halaka, tapi ternyata isinya itu tidak sesuai dengan falsafah kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah memiliki dasar negara, dan tidak akan kita kita tidak akan berubah lagi dasar. Maka di negeri kita ini, kalau tiap kelompok besar itu memiliki intelektual yang bisa mewakili kebanggaan kelompok itu, mewakili nama baik kelompok itu, bukan hanya demo dan angkat tangan begini-begini, tapi pemikiran. Dan pemikiran dari kelompok kita itu tidak terkalahkan. Tidak mengacu pada 4 konsensus dasar berbangsa dan mencela pemerintah, menanamkan kebencian, penyebaran permusuhan, kemudian mencela budaya-budaya lokal, ya disampaikan dikatakan bid'ah dan lain-lain sebagainya, disesatkan. Ini kan bukan ceramah sebenarnya. Ini menyesatkan masyarakat. Bagaimana mereka menjauhkan budaya asli bangsa Indonesia, kearifan lokal dengan tafsiran-tafsiran keagamaan yang diadopsi dari negara-negara lain yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang kaya dengan kearifan lokal, dengan kearifan lokal yang senapas dengan ajaran agama yang kita yakini di negara kita. Tapi kamu bisa. Menurut saya nggak bisa. Ibu-ibu tuh memanggil, misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Daftar penceramah yang dicap radikal beredar dalam grup WhatsApp.
Sebanyak 180 nama penceramah yang dianggap radikal beredar, tak sedikit nama besar dalam daftar tersebut. Info penceramah radikal tersebut disampaikan oleh Ustadz Felix Yau melalui sosial media miliknya. Sosok mu'alaf tersebut menjelaskan bahwa sudah beredar dalam grup WhatsApp tentang daftar penceramah radikal. Selain cap radikal, info yang beredar itu juga mengatakan untuk melarang mereka mengisi ceramah, larangan untuk mengundang dan mendengar para penceramah yang dianggap radikal. Felix juga mengatakan bahwa dirinya adalah dalam daftar penceramah yang dicap radikal dan dianggap yang tidak ditoleran. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan enggak boleh diundang dan didengar. Begitulah kata Felix Yau dalam akun Instagram Felix Yau, Minggu 6 Maret 2022.